Shalom, apa kabar kita semua? Pada bulan ini saya percaya Tuhan tetap mengerjakan rencananya yang indah buat kita semua. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang perjalanan seorang pendoa. Ya, yang harus kita mengerti bahwa doa itu adalah sarana, ya, alat untuk kita bisa berespon kepada Allah. Doa seringkali yang banyak kali disalah mengerti oleh seorang pendoa sebagai sarana atau alat untuk memaksa Tuhan melakukan kehendak kita si pendoa. Bahkan kita seringkali menjadikan doa itu sebagai cara atau alat untuk mengubah takdirnya Allah. Bahkan kita sering memakai doa untuk memanipulasi spiritual. Ya, doa adalah respon manusia, itu yang benar, terhadap kedaulatannya Tuhan. Ya, di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16, ya, coba saudara buka sejenak kitab Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16, sudah dapat, kita baca sama-sama. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi dalam Ibrani 4 itu adalah kita punya keberanian mendekati takhta kasih karunia. Nah, dalam 1 Yohanes, coba lihat sekarang, 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Perhatikan di situ, kita baca sama-sama. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kalau kita berdoa itu sebetulnya merupakan respon kita terhadap kedaulatannya Allah. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Makanya orang yang malas berdoa, yang tidak suka berdoa, hatinya itu lebih banyak dikuasai kekalutan, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan. Ya. Dalam Mazmur 62 ayat yang ke-6, sekarang kita perhatikan. Kok saudara bilang kok kita banyak baca firman? Loh, saudara kan mau belajar kebenaran. Dan kebenaran itu kan hanya ada di dalam firman Tuhan. Ya, Mazmur pasal yang ke-62 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, kan ada lagunya ya. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Orang yang berdoa tidak mudah untuk dirobohkan. Ya, jadi kita lihat itu. Nah, kita coba mendengar pendapat dari seorang bapak gereja yang bernama Calvin atau John Calvin. Dikatakan doa itu adalah alat utama bagi kita untuk berhubungan dengan Allah.
Jadi doa itu adalah merupakan relasi, doa itu merupakan tanda bahwa kita bergantung sama Tuhan, doa itu merupakan bukti bahwa kita tunduk kepada kekuatan, kemampuan, kekuasaannya Tuhan, dan doa itu mengandung persekutuan antara kita dengan Allah. Jadi tidak hanya membangun relasi, tapi kita punya persekutuan yang erat, dan akhirnya waktu kita berdoa, kita sedang menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya Allah. Saya berharap sampai di sini kita boleh mengerti. Jadi kunci teologi Alkitab itu adalah kedaulatan Allah. Segala sesuatu itu hanya untuk Tuhan. Ya, soli Deo gloria. Kenapa? Karena Allah berdaulat. Dan kalau kita sadar bahwa Allah itu berdaulat, maka doa itu bukan untuk mengubah keputusan Allah. Tetapi di dalam kita berdoa itu Allah memakai doa untuk menggenapi rencananya. Kita yang tidak berdoa, kita tidak mengerti pikiran dan hatinya Allah. Makanya gunanya membaca firman. Saudara tahu ya, seringkali kalau kita belajar mau ujian sekolah, ujian kuliah, kita kan suka berdoa, Tuhan ingatkan pelajaran-pelajaran yang pernah saya dengar, pernah saya baca. Nah itu pekerjaan Roh Kudus, mengingatkan kita akan janjinya Tuhan, perintah-perintahnya Tuhan. Jadi waktu kita berdoa sebetulnya kita sedang memasuki kehadirannya atau tempat kehadirannya Tuhan, di mana di situ Tuhan akan mengingatkan kita firman yang kita dengar, firman yang kita baca. Ya, jadi doa tidak membuat Allah tahu, tetapi lebih doa itu membuat kita itu tunduk kepada kemauannya Allah. Seringkali kita berpikir doa itu saya memberitahu sama Tuhan, ini loh keinginan saya, Tuhan mesti begini, awas loh, bahkan kita suka ngancam Tuhan. Jadi doa itu bukan memindahkan Allah ke sisi kita. Jadi kita tidak berdoa supaya Allah berpihak kepada kita, tetapi memindahkan hati kita ke sisinya Allah. Seperti Yesus ngajarin dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu. Yakobus 4 ayat 15 diakhiri dengan kata atau kalimat, jika Tuhan menghendaki. Amsal 16 ayat 9, Allah menegakkan langkah. Jadi itu dulu yang saudara mesti sadari. Waktu kita berdoa, kita bukan sedang mempengaruhi Allah supaya Allah melakukan kehendaknya kita. Bukan. Tapi kita berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi. Amsal 16 ayat yang ke-9. Nah, saya ingin kita semua membaca kitab Amsal 16. Perhatikan di situ. Ya, sudah dapat? Di situ dikatakan begini. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Atau seringkali saya mengatakan kita boleh saja merencanakan sesuai dengan pikiran kita. Tetapi Allah itu menetapkan. Seperti lagu yang diambil dari firman. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bayangkan. Tuhan itu sudah menetapkan yang terbaik buat hidup kita semua. Tapi seringkali kita kan enggak percaya sama Tuhan. Kita masih percaya bahwa kitalah lebih berpengalaman. Tuhan itu hanya hari Minggu. Tapi hari Senin itu bukan Tuhan lagi. Saya ini lebih berpengalaman dari Tuhan. Tuhan tahu apa dalam soal bisnis jual beli. Nah itu dia. Kadang-kala kita berpikir Tuhan itu bodoh gitu. Kita lebih hebat daripada Tuhan. Nah, saudara, tadi bicara tentang doa dan kedaulatannya Tuhan. Tapi sekarang bagian yang selanjutnya saya ingin bicara doa sebagai disiplin rohani. Bapak Ibu tahu gereja kuno, gereja zaman dulu itu. Dia sangat menekankan orang Kristen itu hidup dengan disiplin.
hidup dengan ketekunan, hidup dengan konsistensi, hidup dengan ketundukan, submission. Ada banyak orang tidak suka tunduk. Bahkan seorang hamba Tuhan bernama Richard Baxter, dia berkata begini, orang yang tidak berdoa tidak dapat memimpin agama karena ia tidak dapat memimpin dirinya sendiri. Jadi ternyata doa itu adalah bukti bahwa dia mau diatur, dia tunduk pada rencananya Tuhan. Nah, Richard Baxter bilang orang yang nggak mau berdoa, orang yang tidak suka berdoa, oh dia nggak patut memimpin gereja gitu. Kenapa? Karena jangankan mimpin orang lain, mimpin dirinya sendiri pun dia nggak sanggup kok. Saya suka melihat orang hari ini bicara tentang apa ya, penyangkalan diri pikul salib. Tetapi dia nggak pernah menyangkal diri, buktinya apa? Makan nggak bisa membatasi diri, makan seenaknya saja. Tapi selalu bicara tentang penyangkalan diri. Nah ini kan sangat ironis, saudara-saudara. Ya, jadi saya mau katakan untuk para pemimpin, para pelayan, doa itu bukan tambahan. Kenapa berdoa? Ya supaya seremonialnya, acara-acara liturginya jadi tampak lebih bagus. Tetapi doa itu adalah fondasi keputusan pelayanan. Sumber visi dan arah misi. Ya, bahkan saudara tahu bahwa orang yang suka berdoa, dia akan mendapatkan tuntunan, arahan daripada Tuhan sendiri. Luar biasa ya. Ternyata orang yang suka berdoa itu keuntungannya banyak. Dia mendapat apa ya, bahasa Indonesianya apa ya, kalau diterjemahkan langsung itu adalah mendapatkan kearifan, mendapatkan tuntunan hidup itu harus bagaimana. Ya, doa bukan tambahan, tetapi doa itu merupakan sumber atau instrumen syafaat bagi jemaat. Doa merupakan saluran belas kasihan kepada Allah. Makanya kalau orang dekat sama Tuhan, oh dia justru merasakan tuntunan demi tuntunan daripada Tuhan. Nah bagaimana kalau seorang pelayan, seorang volunteer, seorang pemimpin rohani dia tidak berdoa? Maka yang terjadi dia melayani dari kekuatan sendiri. Biasanya orang seperti gini gagal membedakan mana yang merupakan kehendak Allah. Akhirnya apa? Terjebak kepada aktivitas jasmania belaka. Dan orang begini biasanya jadi cepat lelah. Itu bagian pertama yang merupakan pendahuluan. Sekarang kita akan lebih lanjut lagi ya. Bagaimana kita bisa berdoa yang efektif? Padahal pendoa itu tidak bisa dibentuk secara instan. Pendoa itu harus melewati yang namanya proses. Jadi kalimatnya gini, pendoa itu terjadi dalam proses. Biasanya orang akan mulai berdoa begitu melihat ada persoalan. Ada krisis, ada kebutuhan. Dia mulai merasa tidak mampu, makanya dia mulai cari Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang dalam Injil Yohanes 15 ayat yang kelima, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kadang-kala manusia itu baru datang pada Tuhan pada saat dia menyadari bahwa dia tidak mampu mengerjakan apa-apa. Sama seperti seorang teman, satu hari dia menderita penyakit yang sangat mengerikan dan maut sudah di depan matanya. Dia menangis. Dia mulai datang, dia mulai katakan pada istrinya, bawakan saya lagu-lagu, nyanyikan saya lagu-lagu, putarkan saya lagu-lagu, biarkan saya berdoa, tolong temani saya dalam doa. Dia menjadi orang yang gemar berdoa. Kenapa? Karena punya kebutuhan. Ya, kata Mazmur ya 121. Nyanyian ziarah aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dan dari manakah ya akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Orang seringkali suka nakal gitu ya, dia suka mencari-cari dari mana datangnya pertolongan. Ternyata pertolongan itu datangnya daripada Tuhan.
Jadi begitu ada krisis, orang biasanya lebih mudah untuk datang kepada Tuhan. Contohnya siapa? Hana. Sudah menikah sekian tahun, dia dilecehkan, maksud saya dia dihina oleh banyak kerabat-kerabatnya yang mengatakan perempuan mandul, perempuan mandul. Dan saudara tahu dia menangis, berseru kepada Tuhan dan hari-harinya dilalui dengan berat. Akhirnya Tuhan menjawab. Siapa lagi? Hizkia. Ya, saudara bisa melihat cerita tentang Hizkia. Bagaimana dalam keadaan yang betul-betul punya masalah yang berat seperti juga Daud. Anda bisa lihat pada waktu dia jatuh di dalam dosa, ya dia berzina dengan istri orang, bagaimana dia membunuh suaminya. Pada waktu dia menghadapi perebutan takhta yang dilakukan oleh anaknya yang bernama Absalom, wah dia sangat tidak berdaya, makanya dia jatuh di kakinya Tuhan, dia banyak berlutut, dia banyak berdoa. Ya. Kalau saudara mau lihat di dalam sejarah gereja, saudara akan melihat bapak gereja yang namanya Santo Agustinus atau Jonathan Edward. Itu orang-orang yang berdoa. Nah, dalam bagian selanjutnya saya ingin saudara belajar tentang penyerahan kehendak. Hakikat dari orang berdoa itu adalah submission, penundukan diri. Seperti Injil Lukas 22 ayat yang ke-42. Ya, kita buka yuk. Lukas 22 ayat yang ke-42. Apa katanya di situ? Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Dan apa yang terjadi? Anda tahu? Kehendaknya Bapa. Yesus harus tetap meminum cawan itu, dia harus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menanggung kebejatan, menanggung dosa, menanggung semua penyakit yang ada pada diri kita. Mestinya kita mati. Keadilannya sudah digenapi di dalam diri Yesus. Ya, tuntutan Tauratnya, hukum yang begitu sempurna, tidak ada manusia yang bisa memenuhi, hanya Kristus dan Kristus lakukan. Supaya apa? Kita yang berdosa kita diampuni. Kita yang terkutuk kita bisa dimuliakan. Itu yang luar biasa. Jadi John Calvin bilang doa itu menyelaraskan hati dengan Allah. Saya ulangi sekali lagi, doa itu menyelaraskan hati dengan Allah. Nah, sekarang saya bicara tahap yang selanjutnya, yaitu tahap keintiman dan persekutuan. Jadi doa itu bukan serentetan permohonan doa, tapi doa itu merupakan persekutuan antara kita dengan Allah. Mazmur berapa itu? 27. Ya, perhatikan ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Nah, ini bunyinya. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Ini Mazmur 27 ayat yang keempat. Dia tidak bicara tentang taktanya, dia tidak bicara tentang stabilitas ekonominya, stabilitas keamanannya, tetapi satu hal yang dia minta, yaitu kehadirannya Tuhan. Saya ingin memberi catatan, saudara bisa lihat cerita tentang Brother Lawrence. Klik di dalam Alkitab, dalam googling Anda lihat siapa itu Brother Lawrence, siapa itu Richard Baxter yang tadi perkataannya sudah saya kutip. Ini pendoa-pendoa yang luar biasa. Saudara tahu kerjanya Richard Baxter? Gak seperti kita zaman sekarang, banyak pendoa cuman kerjanya berdoa di kamar, di pertemuan-pertemuan doa, dia bisa berdoa berjam-jam, dia bisa show off, pamer, nih loh doaku begitu bagus. Tetapi lemah banget sudah untuk kunjungan. Nah, Richard Baxter ini adalah orang yang rajin mengunjungi komunitasnya, menyampaikan kabar baik Injil, kemudian mendoakan. Sampai di rumah orang-orang yang dia kunjungi itu dia doakan. Bagaimana dengan kita? Ya, kadangkala kita mau melayani, kadangkala kita mau jadi pelajar yang hebat,
pengusaha yang sukses. Tetapi kita tidak pernah punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Artinya apa? Kita merasa bahwa kita tidak membutuhkan Tuhan. Oke, lanjut tahap yang selanjutnya, yaitu tahap pergumulan dan disiplin. Pendoa itu akan melewati yang namanya masa-masa doa tetapi tidak ada jawaban. Pendoa seringkali harus mengalami peperangan rohani. Dan si pendoa harus mengalami apa? Proses pemurnian daripada motivasi. Tidak mungkin Yakub bisa dipakai Tuhan menjadi bangsa yang besar kalau dia tidak mengalami pergumulan dengan malaikat pada waktu itu. Itu merupakan proses pembentukan dari seorang Yakub yang suka nipu, orangnya arogan, merasa percaya diri, tapi diakhiri dengan daging. Nah, saya ingin katakan dengan jujur saudara, justru masalah-masalah itu membawa saudara menjadi semakin murni. 2 Korintus 12, Paulus bilang sama bapaknya di surga Tuhan, ya Bapa, kalau boleh engkau cabut duri dalam dagingku. Oh, tidak semua penyakit itu disembuhkan Tuhan. Buktinya ini ayat. Yesus bilang apa? Cukuplah kesusahanmu, katanya begitu. Sebab di dalam kesusahanmu, di dalam kelemahanmu, disitulah kuasaku bisa bekerja. Jadi artinya apa? Doa itu justru membawa seseorang untuk lebih mengenal Tuhan. Nah, itu kan contoh di dalam Alkitab. Bagaimana dengan contoh kontemporer? Contoh yang maksudnya yang up to date pada hari ini. Contohnya siapa? Josh Muller. Wow, dia pemimpin panti asuhan dengan anak yang jumlahnya nggak terlalu banyak, cuma 2.000 orang. Tanpa donasi, tanpa sponsor, tanpa orang-orang kaya, tetapi dia bisa menghidupi 2.000 anak-anak, belum termasuk staf-stafnya. Dan dia telah belajar, saudara. Waktu dia menginjili teman-temannya, tidak serta-merta besok dia akan menuai. Tapi tuaiannya itu dia terima selama 50 tahun. 20 tahun pertama dia dapatkan 2 orang. 20 tahun selanjutnya dia dapatkan 2 orang. Waktu dia meninggal dunia sudah dimakamkan, dalam beberapa hari kemudian 1 jiwa yang dia injili itu dia menerima Yesus. Dan saya mau kasih tahu, kalau orang-orang itu dianggap bapak gereja, maka bapak gereja itu bukan bapak gereja sembarangan. Kenapa? Karena dia sudah spend time menyediakan waktunya untuk berdoa. Karena mereka mengerti seperti yang Tuhan Yesus bilang. Kalau kamu tidak berdoa, kamu akan jatuh. Ini bukan nubuatan, tetapi itu yang terjadi, saudara-saudara. Kenapa orang rapuh, kenapa orang lemah? Ya karena dia nggak dekat sama Tuhan, dia pakai kekuatannya sendiri. Tapi kenapa orang-orang itu bisa menjadi orang hebat? Kekuatan mereka bukan dari diri mereka, tapi kekuatan mereka daripada Allah. Ya. Nah, sekarang saya mau bicara tentang pertanggungan jawab. Gerejaku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Bagaimana dengan doa kita? Kita hanya doa untuk kebutuhan kita, untuk sandang kita, untuk perumahan kita. Kita ingin yang bisa mengangkat keakuan kita di mata orang lain. Biar orang lain tahu bahwa saya ini adalah orang yang intelek, saya adalah orang yang kaya, saya adalah orang pejabat tinggi di negeri ini. Gitu. Pemimpin yang berdoa atau para pendoa itu di dalam doa harus memikul beban gereja, beban kota, beban bangsa, bahkan beban orang-orang yang dilayani. Saudara tahu bahwa yang namanya anak didiknya Paulus itu diajar untuk berdoa bagi para pemimpin. Coba saudara lihat tokoh-tokoh di dalam zaman yang sekarang itu dikenal seperti John Knox. Dia pernah berdoa dalam doa yang sangat radikal sekali. Dia berkata begini, God, Lord, katanya gitu. Give me Scotland or I die, katanya begitu. Dia berdoa,
Tuhan berikan aku Skotlandia. Atau kalau enggak aku mati, katanya begitu. Seorang hamba Tuhannya lagi namanya David Brenner. Wah, walaupun dia menghadapi kesusahan, tekanan yang luar biasa, tapi dia berdoa untuk suku-suku Indian yang Tuhan utus dia. Siapa lagi? Ibu Corrie ten Boom. Ini semua bukan tokoh fiktif, Anda bisa googling itu yang saya sebutkan. Nanti Anda bisa lihat di layar Anda, siapa itu John Knox, David Brenner, Corrie ten Boom. Itu orang yang menderita di bawah pemerintahan Nazi. Nazi kalau nggak suka, Jerman kalau nggak suka dia tebang kepala orang, dia tembak, dia bunuh begitu. Tapi Ibu Corrie ten Boom dipakai Tuhan, bukan sekedar dia punya perasaan iba, tapi dia doakan itu orang-orang yang ditindas oleh para Nazi pada masa itu. Anda tahu itu adalah pembunuhan besar-besaran pada saat itu. Saudara tahu, orang Jerman membunuh 6 juta, bukan 600 orang, bukan 600 ribu orang, 6 juta orang Yahudi di seluruh dunia. Dikejar sama tentara Nazi dan ditembak, dibunuh, disiksa. Nah, Corrie ten Boom, dia mulai dengan berdoa, terus dia mulai kunjungi, dia mulai kuatkan orang-orang yang dianiaya. Itu hal yang luar biasa. Jadi doa itu harus bisa menjadi gaya hidup. Pendoa sejati akhirnya bernapas di dalam doa. Jadi dia bisa hidup sehat, dia bisa bernapas kalau dia berdoa. Saya tidak mempraktekkan prinsip apa yang dikatakan oleh dunia itu transaksional gitu ya. Anda berdoa bukan karena supaya doa Anda dijawab. Anda berdoa dalam rangka membangun relasi, hubungan dengan Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kelima, perhatikan ayat yang ke-17. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Wow, Tuhan itu luar biasa, saudara. Ya. Jadi pendoa sejati akhirnya itu menjadikan doa itu menjadi seperti apa ya, napas hidupnya menjadi sebuah gaya hidup begitu. Seperti yang dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 17, Mazmur 73 ayat 28. Orang-orang besar seperti Charles Spurgeon. Dia punya khotbah yang terkenal judulnya Ruang Boiler Room begitu. Wah, dia sangat percaya sekali bahwa orang itu bisa bertahan dalam pelayanan kalau dia punya yang disebut boiler room, berdoa. Dan boiler room ini diisi oleh para pendoa, orang-orang yang volunteer, orang-orang yang secara sukacita mengerti firman, dan dia mesti mendoakan negerinya, mesti mendoakan bangsanya, mesti mendoakan komunitasnya. Jadi kita periksa dengan diri kita. Ya, seperti pendeta Lloyd Jones, dia membahas tentang the prayer and revival begitu. Jadi ada korelasinya, ada hubungan antara orang berdoa dengan orang yang selalu mengalami kebangunan rohani. Artinya apa? Doa kita itu mesti di-charge. Kalau doa kita tidak di-charge, maka hidup kita akan menjadi lemah seperti kata Rasul Paulus dalam 2 Korintus. Ya, jadi kita lihat aplikasinya sekarang. Gereja mula-mula tidak memberikan keputusan sebelum mereka berdoa. Lihat di dalam Kisah Rasul 1:24. Mereka berkumpul tuh, tiba-tiba Tuhan memilih Matias. Matius 13, Kisah 13, tadi Kisah 1 ayat 24, bukan Matius 1. Kisah 1:24, sekarang Kisah 13 ayat 2 dan 3. Bagaimana waktu mereka mau mengutus Paulus dan Barnabas, gereja zaman dulu itu apa? Berdoa terlebih dahulu. Nah, kebanyakan kita kan enggak begitu. Kita merasa bahwa kita ini lebih bijak, lebih pintar daripada Tuhan. Dan melakukan pemilihan pun kita sampai salah-salah. Jadi dalam gereja zaman dulu, gereja kuno, keputusan pelayanan itu harus lahir dari doa. Dan ditambah dengan firman Tuhan, dan ditambah dengan pewahyuan, akal budi, pertimbangan yang diberikan oleh Allah.
Jadi bukan program, bukan ide, bukan tekanan situasional. Jadi mereka melakukan keputusan itu betul-betul dengan tenang, dengan bimbingan Tuhan. Kita kan nggak begitu ya, karena kita merasa diri berpengalaman, kita bisa mengambil keputusan sendiri dan tiba-tiba apa yang terjadi pada diri kita? Hancur kita punya pelayanan. Dan dari situ kita sadar bahwa kita tidak punya kemampuan. Apa yang kita lakukan? Kita lantas mulai cari Tuhan, kita mulai berdoa. Seharusnya begitu saudara. Jadi keputusan pelayanan harus lahir dari doa, ditambah dengan firman, ditambah dengan akal budi. Otak ini perlu dipakai, jangan sampai nanti waktu kita masuk surga, malaikat buka kepala kita masih disegel semua. Kenapa? Wah, ini orang gak pernah pakai otak. Otaknya gak pernah dipakai. Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi si akal budi itu harus dipakai. Nah itu di dalam perkara untuk pengambilan keputusan. Nah sekarang bagaimana dengan misi gereja? Dalam sejarah gereja, yang namanya kebangunan rohani itu selalu lahir daripada doa. Contohnya, the first great awakening yang dialami oleh Jonathan Edwards. Jonathan Edwards itu kalau berkhotbah tidak menarik, dia baca teks. Tapi karena dia diurapi oleh Tuhan, dia bergantung sama Tuhan. Pelayanannya itu dahsyat sekali. Kemudian Anda ingat tentang revival di Wales, di Inggris, kakak beradik. Bagaimana mereka berdoa. Kemudian terjadi kebangunan di gereja-gereja Korea pada masa itu. Kenapa? Karena mereka berdoa. Jadi misi tidak pernah berjalan tanpa yang namanya altar doa, mesbah doa. Nah, saya ingin mengakhiri pelajaran ini dengan beberapa statement. Jadi kita penting sekali kalau mau menyampaikan kabar baik buat komunitas kita perlu berdoa, kita perlu bersyafaat untuk mereka. Kenapa? Karena pemimpin pelayanan memikul syafaat, punya tanggung jawab untuk jemaat. Paulus bilang doakanlah orang-orang yang kamu layani. Kita mesti berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kita, jangan dihujat, jangan dibicarakan. Tapi didoakan, kalau berani ditegur, diberikan masukan. Pemimpin pelayanan memikul syafaat untuk apa? Pemerintah, untuk bangsanya. Saudara tahu ini bukan opsional, ini bukan pilihan. Ini adalah perintah Tuhan, doakanlah pemimpin-pemimpin negaramu, doakanlah rakyat bangsamu begitu. Jadi bagaimana kita punya hati yang menyala untuk pekerjaan Tuhan, untuk menyampaikan kabar Injil. Orang kita sendiri nggak berhubungan sama Tuhan kok. Saya ingin mengakhiri dengan pernyataan seperti begini. Ya, tanpa doa, pelayanan akhirnya menjadi sekedar aktivitas, rutin saja. Punya gerakan, maksudnya punya aktivitas tetapi tidak punya ruahnya, nggak ada spiritnya. Jadi kegiatan itu akhirnya cuma rutinitas begitu aja. Akhirnya apa? Kita burn out. Apa itu burn out? Menjadi lelah, capek. Udah naik mobil, bebannya nggak diturunin, terus dipakai. Dan biasanya orang yang malas berdoa akan sampai pada fase yang disebut frustasi. Jadi tanpa doa, dengarkan baik-baik, kalau saudara tidak suka berdoa, maka jangan pernah Anda bermimpi mendapatkan akal budi daripada Tuhan. Jadi doa itu mendatangkan intelektualitas. Kalau saudara tidak berdoa, ya saudara akan menjadi sekedar orang yang intelek. Tahu intelek? Di dalam telek. Tahu dalam telek? Telek itu tai ayam. Makanya banyak orang pintar tapi bodoh. Kenapa? Karena nggak suka bergaul sama Tuhan. Dia merasa dirinya pintar dan Tuhan itu dikecilkan sama dia. Tanpa doa tidak ada damai sejahtera. Sejahtera saudara bukan ditentukan oleh keadaan, oleh stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, bukan. Ketenangan itu dihasilkan karena saudara dekat sama Tuhan. Tanpa doa saudara nggak akan menjadi orang yang pemberani.
Saudara berperang bukan karena saudara jago, saudara berperang karena saudara tahu siapa yang menyertai saudara, yang menyertai kita lebih besar daripada apapun yang kita lihat dalam hidup ini. Jangan takut katanya, Tuhan Yesus bilang. Dan tanpa doa tidak akan ada ketaatan. Ternyata doa itu membawa sebuah faith, suasana untuk kita semakin menjadi orang yang taat. Saya berdoa, biarlah mulai hari ini kita berdoa dengan caranya Tuhan yang sudah saya uraikan. Berdoa bukan memaksakan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Tapi doa itu, jadilah kehendakmu, bukan kehendak kami. Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Bukan surga yang harus menjadi bumi. Bumi yang harus takluk kepada surga. Ya. Dan saudara nggak perlu mengingatkan Tuhan. Tuhan itu bukan amnesia yang perlu diingatkan. Kan kita suka baca Alkitab tuh, terus kita bilang gini, Tuhan saya ingatkan engkau tentang janjimu ya Tuhan Yesus. Tuhan itu bukan goblok. Tuhan itu bukan amnesia. Masih ingat nggak di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi saudara jangan bilang saya sedang mengingatkan Tuhan supaya Tuhan itu menepati janjinya. Kita lebih suka tangannya Tuhan ketimbang wajahnya Tuhan. Kita lebih suka pertolongannya Tuhan, berkat-berkatnya Tuhan, mujizat-mujizatnya Tuhan, ketimbang pribadinya Tuhan. Daud dalam hidupnya dia selalu mengatakan, hanya engkau yang kuingini. Dia gak ingin mempertahankan taktanya. Dia gak ingin mempertahankan keluarganya. Tapi yang dia inginkan adalah kehadiran daripada Tuhan. Kalau Anda memiliki Tuhan dalam hidup saudara, hatimu akan tenang. Masalah apa yang berat? Hidup ini tidak ada tanpa masalah. Tuhan berkata, di dalam dunia ini kamu pasti akan mengalami penderitaan. Dia mengatakan, dalam dunia ini kamu pasti mengalami penderitaan. Ada orang yang mengatakan kepada saya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih bagus daripada negara-negara lain. Saya cuma hanya ingatkan, lihat negeri kita sekarang. Pengangguran semakin banyak, daya beli masyarakat semakin berkurang. Banyak modal asing yang lari keluar. Itu menandakan apa? Negara kita tidak sedang baik-baik. Ayo doakan presiden kita Pak Prabowo. Ayo doakan menteri keuangan kita Pak Purbaya. Kita doakan bank sentral kita. Biar negeri ini mengalami perubahan. Jangan pernah menghujat pemerintah. Tapi doakan pemerintah. Doa saudara berkuasa. Ingat, waktu saudara berdoa, saudara menyelaraskan hati dan pikiran saudara dengan pikiran dan hatinya Tuhan. Bukan memerintahkan Tuhan untuk melakukan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita doakan. Seperti doanya Yesus, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Manusia boleh merancang, tetap saudara bisa buat planning. Tetapi dengan rendah hati saudara berkata, semua ini boleh jadi kalau Tuhan yang mengendaki. Amin. Saya akan mengajak saudara di tempat Anda untuk bernyanyi bersama-sama dengan para pemuji. Silakan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu.
mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Percayalah, berdoa bukan mengubah hatinya Tuhan, tapi berdoa mengubah hati kita. Dari orang yang tadinya mudah menyerah, kita orang yang rapuh, orang yang lemah, kita menerima kekuatan daripada Tuhan untuk kita berjalan di dalam kehendak-Nya Tuhan. Anda akan melihat Tuhan, Anda akan merasakan kehadiran-Nya Tuhan. Hanya dengan Anda betul-betul datang kepada Tuhan, Anda akan menerima pertolongan yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa, dan Anda bisa berjalan dalam kehendak-Nya Tuhan. Mari kita renungkan apa yang barusan kita dengar. Saya mau berdoa buat saudara. Di tempat untuk engkau berada, mari engkau angkat tangan atau engkau taruh tangan di atas dadamu. Saya akan berdoa. Tuhan, sekarang kami mengerti bahwa waktu kami berdoa, bukan supaya doa kami dijawab, tapi berdoa adalah sarana untuk kami berhubungan dengan Tuhan. Kami punya persekutuan yang erat dengan Tuhan, dan kami bisa menangkap apa yang menjadi hati dan pikiran Tuhan, sehingga kami terus bisa hidup berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tolong setiap orang yang menyaksikan tayangan ini dan berdoa bersama-sama dengan hamba-Mu, setiap mereka yang mempunyai pergumulan, biarlah mereka merasakan kehadiran Tuhan, dan mungkin mereka tidak bisa berdoa yang panjang, tapi mereka cuma berdoa, Tuhan tolong saya. Dan mereka mulai menangkap, tatkala mereka baca firman Tuhan itu akan lebih banyak bicara kepada dia. Tuhan tolong setiap orang yang menyaksikan tayangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Setiap yang percaya sama-sama mengatakan amin. Nah saudara, sampai berjumpa lagi dalam tayangan yang akan datang. Saya percaya doa sangat berkuasa. Tidak ada kebangunan rohani tanpa doa. Tidak ada pelayanan yang hebat, tidak ada hidup yang luar biasa tanpa doa. Selamat berdoa, doa saya menyertai saudara. Amin. Besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan.